Spesimennya kurang. Tuhan, kalian mau ngapain? Hai, gue Khalil, asisten dari biologi sel untuk semester 2. Halo, nama aku Humairah Nur Hasna, biasa dipanggil Humay. Aku asisten praktikum struktur dan perkembangan tumbuhan semester 2. Kenalin, aku Maya, lagi megang praktikum sistematika tumbuhan. Ulfa, aku pegang praktikum struktur dan perkembangan tumbuhan. Gua Titan dan sekarang gua megang tur perkembangan hewan atau SPH. Aku Alia, megang praktikum biologi sel. Halo, aku Sakir. Kenalkan, nama gue Rekoba, asisten praktikum mikrobiologi. Kalau ini asisten praktikum apa? Biswan, fisiologi hewan. Fisiologi Wawan. Nama aku Siti Mesaro, aku asisten praktikum dari sistematika tumbuhan. Kalau kamu? Aku Nabila Diputuha, asisten praktikum biologi sel. Aku Rahmayani Anwar, bisa dipanggil Rahma, asprak mikrobiologi. Halo, aku Cahya Sukmaryani, biasanya dipanggilnya Cahya. Aku asprak dari struktur dan perkembangan tumbuhan. Nyiapin bahan, alat bahan. Iya, selain itu juga pastinya kita menyiapkan Post-test, soal post-test. Terus habis itu apa? Spesimen, memastikan kepraktikannya. Bawa atau enggak? Ini alat bahan wajib banget Sangat dicek. riskan ini. Kalau mereka nggak bawa, nggak Bisa praktikum. Kalau SPH ya, ngurusin preparat ya, H-1 dan jangan lupa untuk belajar gitu. Biosel sama sih kurang lebih, nyiapin alat bahannya, terus pelajarin juga materinya, sama sih. Nggak ada sih, orang telat. Kalau aku sebelum praktikum pastinya kalau butuh alat dan bahan pasti aku persiapin dulu. Terus sebelum praktikum juga aku pelajarin dulu materi yang akan dipraktikumkan hari itu, jadi biar bisa ngejelasin gitu ke praktikan. Biasanya aku sebelum praktikum karena SPT jadi persiapannya nggak terlalu banyak. Jadi lebih ke persiapan buat diri aku sendiri. Jadi biasanya H-1 itu mulai lihat-lihat LKM waktu aku jadi praktikan, terus cari-cari referensi gitu sih. Oke, kalau as mikrobiologi ya agak banyak yang disiapin kayak bahan, cek alat, cek kesediaan lab, cek kesediaan praktikan juga karena kita jadwalnya sangat-sangat fleksibel. Kalau dari aku sih sebelum praktikum pastinya menghubungin dosen ya, spesimen apa aja yang harus difiksasi untuk dibawa praktikan dan belajar juga pastinya. Kalau aku biasanya aku nyiapin LKM, terus abis itu mastiin spesimen apa yang harus dibawa sama bahan-bahan yang dipakai buat bikin preparat. Belajar. Kalau mood Dih, parah. Kalau gue sudah jelas ya apa yang perlu disiapkan karena mikrobiologi. Kita siapkan media dulu. Tapi nanti kontam. Enggak. kalau aku di laboratorium yang paling berkesan karena di laboratorium kan ada praktikum-praktikum, eksperimen-eksperimen, dan itu kayak itu sesuatu hal yang berkesan buat aku. Dan pastinya di laboratorium bertemu dengan teman-teman, banyak teman-teman, dan itu juga hal yang menyenangkan. Deket sih sama asisten-asisten lain gitu, bisa dekat sama bisa dosen, sama Dosen. praktikan, sama Praktikan. laboran, Oh, sama gitu. Oh, sama laboran juga. sebelah, semuanya. Oh, sekarang udah lama praktikin lagi sama laboran. Ya jadi bisa deket sama asprak-asprak lainnya gitu, terus jadi nambah teman gitu. Terus jadinya kalau misalnya lagi nggak ada matkul tuh nggak pernah kesepian gitu, tinggal ke lab. Pokoknya nyaman, terus anak bertemu praktikan yang sangat beragam gitu ya. Ada yang sangat-sangat aktif, ada yang pendiam. Aku itu sih.
Kalau aku sih ketemu sama anak praktikan yang seru-seru, sama ya jadinya aku nyaman aja di lab gitu. Kita bisa makan rujak di dalam laboratorium. Terus berpesan tuh kalau misalnya praktikan nggak bawa alat bahan sumpah jadinya diomelin gitu. Kita juga bisa sinis-sinis sedikit gitu lah ya kalau misalkan mereka nggak bawa spesimen yang mau dipraktikum. Nongkrong di lab dengan bebas karena kan kita tidak punya tongkrongan ya, jadi nongkrong di lab itu privilege gede banget. Kalau aku hal paling berkesan itu kalau asprak aku relate sih sama Kak Rahma. Soalnya jadi kayak kalau misalnya nggak tahu mau kemana ke lab dulu. Ketika di lab itu kita bisa dapat banyak pengalaman baru ya. Jujur aja kayak gue bisa nyoba mikroskop gitu kan, tahu kan dulu SMA nggak pernah ya ada mikroskop. Udah kuliah apa? Orang ngaku. Kalau gue ya kayak gitu, kayak nyoba hal-hal baru lah, banyak kayak gitu. Kalau aku bisa ngapain aja di lab, sama bisa tahu bahan-bahan yang gak ditemuin di luar sana. Habis itu bisa makan, bisa ngambil minum. Emang boleh makan di lab? Kan secret. Oh iya. Nah udah ribut. Boleh praktikan? Kalau aku kalau praktikan telat, terus udah telat banyak alasan juga, atau beberapa praktikan tuh kadang ada yang menyepelekan gitu ya, jadi itu agak menyebalkan. Kalau di semester ini sih karena jam 11.20 sejujurnya jarang ya praktikan telat. Paling yang telat yang paling menyebalkan banget itu kalau misalkan mereka nggak persiapan praktikum. Soalnya mikrobiologi kalau nggak persiapan lu dapet apa? Pasti pertama banyak alasan. Apa tuh? Apalah, Kak saya telat, sakit. Kak saya telat. Apalah, nganterin ayah saya berobat. Gua aja praktikan juga banyak alasan. Gua gak pernah. Kak saya operator pernah satu. Boleh yang itu apa, pokoknya jangan banyak alasan, yang jelas aja ya. Kalau dari aku kurang lebih sama sih, kalau misal praktikan telat, terus habis itu kalau ngerjain laprak juga ngumpulinnya nggak tepat waktu, terus juga kalau misalkan kan sebelumnya disuruh belajar tuh, terus biar nanti post test atau pre test tuh bisa jawab, tapi kayaknya tuh banyak juga yang kayak nggak belajar, akhirnya pas ditanya pas post test atau pre test tuh nggak bisa jawab gitu sih. Kalau mereka nggak bales chat grup, bingung itu mereka sebenarnya ada apa enggak sih gitu. Terus bukan cuma itu doang ya, kalau misalkan nggak balas tuh mereka pasti nggak balas, cuma jawab salam itu udah, cuma satu orang doang. Terus habis itu nggak ada spesimen, mereka nggak konfirmasi. Iya, bingung ya jadinya mau praktikum apa kalau nggak ada bahan. Nanya mulu. Ih parah, maksudnya nggak boleh nanya. Tapi kalau nanya boleh sekali 2 kali, tapi ini nanya mulu. Kayak pengen cubit. Belajar gitu. Hal yang paling kesel ya, kalau ini sih telat tuh kan ganggu ya, orang lagi ngasih ngasprak gitu kan. Dia nyelonong aja. Sama kalau dia bikin media kontam mulu, itu sebel banget. Kagak itu salah apa ya? Kita salah apa gitu lah. Kayak itu kurang iman itu. Hal yang paling menyebalkan dari praktikan itu adalah praktikan yang nggak belajar ketika ditanya. Itu sebel. Kalau dari aku itu kalau praktikan yang suka telat, karena aku tuh orangnya on time kan. Terus sama yang apa ya? Ya itulah yang kurang bisa dibilangin gitu. Nggak bawa spesimen. Spesimennya kurang. Harus kalian mau ngapain? Misalnya spesimennya ada 4, di bawah cuma 1 dan itu layu. Khususnya tumbuhan. Itu kayak nggak mau praktikum tapi ya udah. Kalian nggak bawa tumbuhan, padahal tumbuhannya cuma 1 punya kalian. Itu kalian nggak bawa, kalian mau ngapain?
aku ada lagi. Biasanya itu apalagi yang tumbuhan ya, itu spesimennya gantian. Itu ketara banget sih, dia udah nggak segar gitu. Ternyata dia pakai kloter sebelumnya, spesimen kloter sebelumnya. Aduh. Pertama, jajan di lab. Kedua ya, kadang mau nyoba alat itu kita tinggal nyoba aja gitu, tinggal izin bentar, terus pakai. Kalau dari aku, privilege jadi asisten tuh, yang pasti kan kalau kita jadi asisten praktikum kita belajar lagi kan materi-materi yang dulu udah pernah kita pelajari gitu. Jadi kita kayak belajar lagi, belajar yang dulu udah pernah dipraktikumkan, ketemu sama teman-teman baru, baik itu kakak tingkat ataupun teman-teman sebaya yang jadi asisten juga, dan itu kayak nambah relasi juga sih buat aku. Sebagai asisten praktikum tuh sering konsul tugas di lab, itu sih privilege terbesar yang gue dapatkan, dan juga relasi sih tentu aja sama kating-kating, sama ada tingkat juga. Aku relate sama Kak Rahma karena jadi asprak menurutku relasinya jadi banyak banget, ke adik tingkat, ke kakak tingkat gitu. Gampang minjem alat bahan. Itu sih privilege, dan bisa makan, minum, makan, minum, makan, minum. Bisa tuh di lab. Itu adalah privilege ya. Itu banget, jadi bisa mengakses lab 24 jam. yang nggak 24 jam sih. Kalau ada praktikan kita ngalah. Kita dekat dengan semuanya. Bukan cuma sebuah aja. Kalau gua privilege-nya ya Bisa ngasprak piaut. enggak, bukan begitu. Privilege-nya itu ya pokoknya gampang dikenal aja gitu. Kayak aku tadi Iya itu dah. Bisa ngadem di lab. Iya, akses untuk ke lab lebih mudah gitu. Benar. Jadi kayak mau nugas atau mau meriksa makan. koreksi laptop bisa ke lab gitu. Tapi ketika kosong ya gitu. privilege-nya bisa makan di lab. Bisa nongkrong di lab sampai sore. Iya, minjem alat-alat, cuma tetap prosedur. Oke, thank you.